Setiap hari, sadar atau enggak, kita semua itu bikin pilihan ekonomi. Mulai dari mau makan apa, beli apa, sampai nabung buat apa. Nah, pernah kepikiran nggak sih kalau semua pilihan-pilihan kecil ini sebetulnya adalah inti dari ilmu ekonomi? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng dasar-dasar yang jadi motor penggerak keputusan kita setiap hari. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan simpel aja buat Anda. Apa sih yang benar-benar Anda butuhin? Bukan yang Anda pengen ya, tapi yang beneran harus ada supaya bisa hidup. Jawaban dari pertanyaan ini, itu adalah kunci dari semuanya. Dalam ilmu ekonomi, ada beda yang jelas banget antara kebutuhan dan keinginan. Gampangnya gini, kebutuhan itu esensial, harus dipenuhi biar kita bisa sejahtera. Nah, kalau keinginan, ini nih yang nggak ada batasnya. Keinginan itu muncul dari perasaan, kok kayaknya kurang terus ya, yang bikin kita pengen lebih banyak, lebih bagus, lebih baru. Jadi, intinya, kebutuhan itu terbatas dan objektif, sementara keinginan itu tanpa batas dan subjektif banget. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Yuk kita bedah lagi konsep kebutuhan ini lebih dalam. Soalnya ternyata nggak semua kebutuhan itu sama rata. Ada tingkatannya loh, dari yang paling dasar buat bertahan hidup sampai yang buat nunjukin status kita di masyarakat. Para ahli ekonomi biasanya bagi ini jadi 3 tingkatan. Yang pertama dan paling dasar itu namanya kebutuhan primer. Ini tuh kebutuhan alamiah yang ya wajib dipenuhi kalau kita mau tetap hidup. Tanpa ini, kita nggak bisa berfungsi. Ini fondasinya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Kebutuhan primer itu hal-hal kayak makan, minum, pakaian. Begitu ini aman, baru deh kita mikirin kebutuhan sekunder. Sifatnya itu pelengkap buat hidup lebih nyaman, misalnya punya sepeda biar gampang kemana-mana, atau kipas angin biar nggak gerah. Nah, di puncaknya ada kebutuhan tersier. Ini udah masuk kategori barang mewah kayak mobil atau piano yang fungsinya lebih buat naikin status sosial. Tapi, yang menarik adalah apa yang kita anggap sebagai kebutuhan itu nggak muncul dari ruang hampa. Kebutuhan kita itu dibentuk banget sama dunia di sekitar kita. Apa yang jadi kebutuhan primer buat orang di kota besar bisa jadi beda banget buat orang yang tinggal di desa kan? Setidaknya ada 4 faktor utama nih yang ngebentuk kebutuhan kita. Pertama, peradaban. Seiring zaman berubah, kebutuhan kita juga ikut berubah. Terus, lingkungan tempat kita tinggal. Ini jelas banget nentuin apa yang kita butuhin. Ada juga adat istiadat atau tradisi di komunitas kita. Dan yang terakhir, agama yang kita anut, ini juga bisa ngebentuk serangkaian kebutuhan yang sangat spesifik. Oke, sampai sini kita udah paham ya apa itu kebutuhan dan apa aja yang mempengaruhinya. Sekarang kita geser sedikit. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita memenuhi semua kebutuhan ini? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya benda pemuas kebutuhan. Ini istilah keren aja sih buat semua barang dan jasa yang kita pakai buat memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Mulai dari secangkir kopi pagi ini sampai koneksi internet yang lagi kita pakai sekarang. Uniknya, benda-benda ini tuh punya hubungan satu sama lain. Yang pertama adalah benda komplementer. Ini adalah barang yang gunanya baru maksimal kalau dipakai barang-barang lain. Contoh paling gampang, mobil sama bensin. Atau teh sama gula. Mereka ini kayak pasangan sejati, saling melengkapi. Kebalikannya, ada yang namanya benda substitusi. Ini adalah barang yang fungsinya bisa digantikan sama barang lain. Misalnya, kalau harga beras lagi naik daun, kita bisa aja kan ganti makan kentang sebagai sumber karbohidrat. Atau kalau nggak ada pensil, ya kita pakai pulpen. Keduanya bisa saling menggantikan. Oke, kita udah bahas kebutuhan, keinginan, dan barang-barang buat memenuhinya. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi, disinilah kita sampai ke konflik utamanya. Masalah paling mendasar dalam ilmu ekonomi yang kita semua, tanpa kecuali, hadapi setiap hari. Sayangnya, ada satu masalah inti, yaitu ketika keinginan kita yang gak terbatas itu harus berhadapan langsung dengan kenyataan dunia yang serba terbatas. Masalah itu punya satu nama, kelangkaan, atau dalam bahasa Inggrisnya, scarcity. Ini adalah kondisi di mana kebutuhan manusia nggak bisa dipenuhi, atau susah banget buat dipenuhi karena sumber daya yang ada itu nggak cukup. Ini adalah batasan universal yang berlaku buat semua orang. Bisa dibilang kelangkaan inilah alasan kenapa ilmu ekonomi itu ada. Justru karena nggak semua orang bisa dapat semua yang mereka mau, kita jadi harus membuat pilihan. Kita dipaksa untuk memutuskan cara terbaik buat memakai sumber daya yang terbatas ini. Terus, kenapa kelangkaan ini bisa terjadi? Penyebabnya macam-macam.
Bisa karena produksi barangnya memang terbatas, atau karena sumber daya alamnya rusak. Bisa juga karena kemampuan manusia buat mengolahnya yang terbatas, dan yang paling penting, karena kebutuhan manusia itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk menyediakannya. Jadi pada akhirnya, semua obrolan kita ini mengerucut ke satu ide sederhana. Ilmu ekonomi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang bagaimana kita membuat pilihan di tengah kondisi yang serba langka. Dari milih menu sarapan pagi ini, sampai kebijakan sebuah negara, semuanya itu soal mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang seolah tak terbatas. Nah, setelah memahami semua ini, beda antar apa yang Anda butuhkan dan apa yang sekadar Anda inginkan, plus kenyataan pahit bahwa sumber daya itu langka, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Pilihan apa yang akan Anda buat besok?